Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Yunita Nabila dari kelas Tadris IPS 3 semester 4 dengan NIM 0309213058. Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan membahas tentang hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Humaida Boru Hasibuan selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan definisi dari peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga dapat memerlukan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan Islam. Peserta didik artinya orang yang ikut serta dalam proses pendidikan. Orang tersebut mengambil bagian dalam sistem atau jenis pendidikan tertentu untuk menumbuhkan dan mengembangkan dirinya. Istilah siswa atau talib sesungguhnya memiliki keadaan makna dalam pada penyebutan siswa. Artinya, dalam proses pendidikan itu terdapat individu secara sungguh-sungguh mengkehendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah murid atau talib mengkehendaki adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses mengajar, proses belajar mengajar, bukan pada pendidik. Namun dalam pepatah dinyatakan tidak bertepuk sebelah tangan. Pepatah ini diisyaratkan adanya active learning bagi peserta didik dan active teaching bagi pendidik, sehingga kedua belah pihak menjadi gayung bersambung dalam proses pendidikan agar tercapai hasil secara maksimal. Baiklah, saya akan membahas tentang hakikat peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam atau filsafat pendidikan Islam. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan pengembangan merupakan ciri seorang peserta didik yang perlu bimbingan dan seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis. Adapun yang dimaksud dengan peserta didik di sini adalah manusia menjadi mitra dalam kegiatan pendidikan. Dalam Islam, peserta didik setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu ada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan, dalam pengasih orang tuanya. Bukan pula hanya anak-anak yang dalam masa sekolahnya melainkan mencakup manusia secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang yaitu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa futulin nasi basyira wa
wa nazira wal kinna akron nasi la ya'lamun, yang artinya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Sabah ayat 28. Pemahaman tentang peserta didik seperti di atas didasarkan pada tujuan pendidikan Islam, yaitu mewujudkan manusia sempurna serta utuh dan insan kamil. Yang utuh mencapainya, manusia harus berusaha terus-menerus melakukan berbagai kegiatan pendidikan sehingga akhir hayatnya, baik itu melalui pendidikan dan diselenggarakan secara formal dan informal. Adapun hadis dalam Al-Quran, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Mamin mauludi illa yaulad ala fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunazironihi au mahisani," yang artinya, tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah atau kecenderungan untuk percaya kepada Allah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, saya akan membahas tentang pemikiran filosof mengenai hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu pemikiran filosofis dari Al-Ghazali. Al-Ghazali termasuk dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian besar terhadap pendidikan, karena pendidikan yang banyak memerlukan corak kehidupan suatu bangsa di pemikirannya. Demikian hasil pengamatan dari Al-Fawd Al-Ahwani terhadap pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Sementara itu, Haji Muhammad Arifin, guru besar dalam bidang pendidikan, mengatakan bila pandangan dari segi filosofis, Al-Ghazali adalah penganut faham idealisme dan konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya dalam masalah pendidikan. Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Dalam hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni, laksana, permata, dan sangat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun, seperti hadis yang saya akan bacakan ini. Kullu mauludi yuladu ala fitrati fa'abawahu yahudanihi au yunsorihi au musjasani, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Surat hadis riwayat
Muslim. Sejalan dengan hadis tersebut, Al-Ghazali mengatakan, jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak itu akan menjadi baik. Sebaliknya, jika anak itu dibiasakan melakukan perbuatan buruk dan dibiasakan kepada hal-hal yang jahat, maka anak itu akan berakhlak jelek. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu tentang implikasi peserta didik terhadap perspektif pendidikan Islam. Hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam yaitu ialah 1. Peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Hal ini sangat penting dipahami agar perlakuan terhadap mereka dalam proses pendidikan tidak disamakan dengan pendidikan orang dewasa, baik dalam aspek metode pengajar, materi yang akan diajarkan, sumber bahan yang digunakan, dan lain-lain sebagainya. Peserta didik adalah manusia yang memiliki referensiasi, periodisasi, perkembangan dan pertumbuhan. Pemahaman ini cukup perlu untuk diketahui agar aktivitas belajar pendidikan Islam disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang pada umumnya diakui oleh setiap peserta didik. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani, dan harus dipenuhi. Di antara kebutuhan tersebut adalah kasih sayang, rasa nyaman, harga diri, realisasi diri, dan lain sebagainya. 4. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana dia berada. Yang kelima, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Di situ, tugas pendidik adalah membantu mengembangkan dan mengarahkan perkembangan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan tanpa melepaskan kemanusiaannya. Baik, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan tentang hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.